Di sisi lain, pemirsa, akibat jumlah pendaftar yang terus menurun setiap tahun, 20 sekolah dasar di Pacitan terancam regrouping. Tak hanya sekolah yang berada di pelosok, namun juga berlaku bagi sekolah di pusat-pusat kota. Fenomena kekurangan murid pada sekolah dasar kerap menjadi pemandangan di Kabupaten Pacitan saat memasuki tahun ajaran baru. Berlatar belakang itulah membuat pemerintah Kabupaten Pacitan mewacanakan regrouping bagi sekolah yang kekurangan murid. Wacana regrouping tidak hanya berlaku bagi sekolah di pelosok desa, akan tetapi sejumlah sekolah dasar di pusat kota pun tak luput dari wacana tersebut. Di antaranya adalah SD Negeri Baleharjo 1 dan 2 yang berada di Kecamatan Pacitan Kota. Meski sekolah tersebut berdiri tepat di jantung kota, namun kenyataannya jumlah pendaftar di sekolah tersebut menurun setiap tahunnya. Kepala Sekolah Dasar Baleharjo 2 Suranto mengaku pihaknya tak mengetahui pasti penyebab menurunnya jumlah pendaftar yang terjadi setiap tahunnya. Sementara dengan adanya wacana regrouping tersebut, pihak sekolah tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Total sini berapa, Pak? Kalau kami yang ada di SD 2, kami ini oleh pemerintah daerah mendapatkan 2 rombel setiap tahunnya, dan 1 rombel itu pagu siswanya adalah 28. Sementara di kelas kami yang 2 rombel ini bisa terpenuhi, sehingga setiap tahunnya 28 kali 2 rombel kami bisa terpenuhi. Sementara yang di SD 1 ini fluktuatif naik turun. Untuk tahun kemarin hanya satu pagu, satu kelas, hanya saja kuota 28 itu tidak terpenuhi di SD 1 kan. Dan rata-rata ada yang lebih dari 20 tahun kemarin aja di 2024-2025 ini siswanya kelas 1 hanya 12 yang masuk SD 1. Halo. Sementara berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, sampai saat ini terdapat 20 lembaga pendidikan sekolah dasar yang terancam regrouping akibat kekurangan murid. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pacitan Wahyono menyebut regrouping dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa. Ya, jadi regrouping adalah tujuannya untuk memberikan layanan terbaik yang lebih efisien, lebih berkualitas terhadap pendidikan. Artinya sekolah yang siswanya 3 tahun terakhir relatif menurun, di bawah 60 dan relatif menurun, itu ada program untuk penggabungan atau regrouping bahasa sekarang ini. Kira-kira ada berapa sekolah itu nanti, Pak? Jadi yang kita usulkan di tahap ini 20 sekolah, kita gabungkan menjadi 10 sekolah. Nanti timeline kita, schedule kita di tahun ajaran baru sudah bisa kita laksanakan, sudah kita mulai dengan lembaga yang baru. Kemudian untuk para guru dan sebagainya itu nanti gimana? Tentu kalau untuk tenaga pendidik dan pendidikan nanti akan diatur kemudian, yang jelas pemerintah tidak akan mensejahterakan guru dan masyarakat dengan program regrouping. Dipilihnya regrouping ini apa karena memang sudah tidak produktif untuk pendaftar atau seperti apa sih, Pak? Kalau ya, jadi regrouping yang diajukan ini adalah 20 lembaga ini dari jarak antar sekolahnya juga masih memenuhi syarat atau memungkinkan untuk ditempuh dari 2 penggabungan ini. Kemudian dari data 3 tahun terakhir siswanya relatif menurun, sehingga perlu adanya efektif dan efisien dari program pemerintah mengenai anggaran, kualitas pendidikan agar bisa merata dan tidak terjadi kesenjangan baik itu mutu maupun dari sisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara kajian regrouping 20 lembaga pendidikan sekolah dasar yang bakal dilakukan oleh pemerintah daerah kini sudah berjalan 60%. Rencananya keputusan tersebut akan keluar pada akhir tahun nanti. Edwin Aji, JTV, Pacitan.